Di balik pagar pembatas sirkuit Mandalika yang terik, sebuah keheningan yang mencekam tiba-tiba pecah oleh raungan mesin 250 cc yang tidak biasa. Para mekanik di pit lane yang biasanya sibuk dengan data telemetri mendadak mematung. Mata mereka tertuju pada satu titik di layar monitor, sebuah sektor berwarna ungu yang mustahil. Ini bukan tentang juara dunia yang sudah mapan. Ini bukan tentang perebutan gelar yang biasa kita lihat di televisi. Sesuatu yang jauh lebih besar sedang terjadi di atas aspal Indonesia. Seorang pemuda lokal yang dianggap banyak orang hanya sebagai pelengkap grid, baru saja melakukan sesuatu yang menentang logika fisika balap motor. Di garasi tim papan atas, Marc Marquez, sang legenda dengan 8 gelar juara dunia, terlihat menghentikan pembicaraannya dengan kepala mekanik. Dia berdiri, menyipitkan mata ke arah monitor, dan untuk sesaat, dunianya seolah berhenti. Marc Marquez tidak hanya sekedar melihat, dia benar-benar tercengang. Tak ada yang menduga momen ini akan menjadi awal dari pergeseran peta kekuatan di kelas Moto3. Latihan bebas di kelas Moto3 seringkali dianggap sebagai formalitas, sebuah sesi untuk mencari pengaturan ban dan pemetaan mesin. Namun bagi pembalap Indonesia seperti Veda Ega Pratama, tidak ada yang namanya formalitas saat ia turun di depan publik sendiri. Beban yang ia pikul bukan hanya berat motor seberat 80 kg, melainkan harapan dari 270 juta rakyat Indonesia yang haus akan pahlawan di lintasan aspal. Selama bertahun-tahun, rider Indonesia seringkali hanya dipandang sebelah mata dalam kancah Grand Prix. Mereka dianggap cepat di tingkat Asia, namun seringkali tenggelam saat berhadapan dengan agresi pembalap Eropa. Tekanan psikologis ini seringkali menjadi tembok besar yang sulit ditembus. Namun, di sesi latihan pagi itu, atmosfer di garasi Honda Tim Asia terasa berbeda. Ada ketenangan yang menakutkan dari sang pembalap. Saat ia menarik gas keluar dari pit lane, para pengalut menyadari satu hal. Ia tidak sedang mencoba untuk sekedar masuk 10 besar. Ia sedang mencoba untuk menghancurkan sejarah. Tetapi di tikungan pertama, sebuah guncangan secil pada bagian belakang motor hampir saja mengakhiri segalanya. Paddock sempat menahan napas, mengira drama ini akan berakhir dengan kecelakaan fatal. Namun, apa yang terjadi selanjutnya justru membuat nyali para rivalnya menciut. Apa yang membuat putaran tersebut menjadi viral dalam hitungan menit? Jawabannya ada pada data telemetri yang bocor ke publik. Pembalap Indonesia ini tidak hanya sekedar cepat, dia mengambil jalur yang dianggap berbahaya oleh instruktur balap manapun. Di tikungan 10 dan 11 yang legendaris, ia melakukan late braking yang begitu dalam hingga ban belakangnya terangkat beberapa sentimeter dari aspal. Kecepatan masuk tikungannya melampaui rekor yang dicatatkan oleh Jose Antonio Rueda, sang juara dunia Moto3 musim itu. Disinilah letak keajaibannya. Secara teknis, motor Moto3 memiliki tenaga yang terbatas, sehingga kunci utamanya adalah corner speed. Rider Indonesia ini menggunakan gaya balap yang sangat mirip dengan Marc Marquez di masa jayanya, memiringkan motor hingga siku menyentuh aspal dengan sudut yang ekstrim, lalu menegakkan motor secepat mungkin untuk mendapatkan traksi. Para insinyur dari tim KTM dan Leopard Racing mulai saling berbisik. Mereka melihat layar GPS dan menyadari bahwa anak muda ini tidak mengikuti jalur balap racing line yang konvensional. Ia menciptakan jalurnya sendiri. Ketegangan di pit lane meningkat saat setiap sektor di monitor terus menyala ungu. Namun, sebuah kesalahan teknis kecil di sektor terakhir mengancam untuk membatalkan semua kerja keras ini. Di sudut lain pedok, di dalam garasi tim MotoGP, Marc Marquez sedang bersiap untuk sesinya sendiri. Biasanya, pembalap kelas utama tidak terlalu memedulikan apa yang terjadi di sesi latihan kelas ringan. Namun, suara riuh rendah dari kerumunan penonton di tribun membuat Marquez menoleh ke arah TV sirkuit. Kamera sedang melakukan zoom in pada rider Indonesia yang sedang melakukan slide sempurna di tikungan terakhir. Marquez, yang dikenal dengan insting balapnya yang tajam, langsung menyadari bahwa ia sedang melihat sesuatu yang spesial. Ia tidak hanya melihat kecepatan, ia melihat keberanian yang hampir menyerempet batas kegilaan. Dalam sebuah cuplikan yang kemudian menjadi viral secara global, kamera menangkap ekspresi Marquez. Mulutnya sedikit terbuka, alisnya terangkat, dan ia tampak berdiskusi serius dengan adiknya, Alex Marquez, sambil menunjuk ke layar. Bagi seorang legenda, melihat bakat mentah yang begitu murni adalah momen yang langka. Paddock mulai menyadari bahwa jika Marquez sampai tercengang, maka apa yang terjadi di lintasan saat ini bukanlah sebuah kebetulan. Ini adalah peringatan bagi seluruh grid Moto3.
Namun, di tengah euforia rekor yang pecah, suasana di belakang layar mulai memanas. Keberhasilan mendadak ini memicu ketegangan di antara para kru tim lawan. Beberapa manajer tim mulai mempertanyakan legalitas komponen mesin pada motor Sang Rider Indonesia. Spekulasi mulai bermunculan tentang adanya keuntungan kontroversial pada perangkat elektronik atau suspensi. Di MotoGP, saat seseorang menjadi terlalu cepat, politik akan mulai bermain. Desas-desus menyebar di Paddock Whispers bahwa timnya mungkin menggunakan pemetaan mesin ilegal untuk sesi latihan demi mendongkrak popularitas. Tekanan berpindah dari lintasan ke meja hijau. Sang pembalap yang baru saja melepas helmnya dan disambut sorak-sorai tiba-tiba dihadapkan pada wajah-wajah serius dari pengawas balap. Ketegangan di garasi Honda Tim Asia memuncak. Kepala mekanik terlihat beradu argumen dengan beberapa teknisi dari pemasok ban. Rasanya seperti sebuah kemenangan yang dirampas sebelum sempat dirayakan. Tapi di tengah kekacauan itu, sang pembalap tetap tenang. Ia tahu bahwa apa yang ia lakukan di atas motor tidak ada hubungannya dengan mesin, melainkan murni tentang nyali. Dan keputusan yang diambil tim setelah itu justru memicu kekacauan yang lebih besar. Mengapa ia bisa begitu cepat? Ternyata ada sebuah detail kecil yang terlewatkan oleh banyak orang. Menurut informasi dari orang dalam, beberapa minggu sebelum balapan, sang pembalap melakukan latihan rahasia di sirkuit kecil di pelosok Indonesia menggunakan motor yang jauh lebih berat dan sulit dikendalikan. Latihan ini secara drastis meningkatkan sensitivitas tangannya terhadap grip ban. Saat ia kembali menunggangi motor Moto3 yang ringan, ia merasa motor itu hanyalah mainan. Namun, ada masalah teknis tersembunyi yang ia sembunyikan dari timnya sendiri selama sesi latihan tersebut. Sistem pengereman depannya sebenarnya mengalami malfungsi ringan, membuatnya tidak bisa mengerem dengan cara biasa. Alih-alih masuk ke pit untuk perbaikan, ia justru beradaptasi dengan masalah tersebut dan menggunakannya sebagai keuntungan untuk masuk tikungan lebih cepat. Ini adalah tindakan yang sangat berisiko tinggi. Jika ia melakukan kesalahan 1 mm saja, sebuah insiden berkecepatan tinggi akan terjadi. Namun, keberuntungan berpihak pada yang berani. Sayangnya, informasi ini mulai bocor ke telinga para rivalnya, dan mereka mulai merencanakan sesuatu untuk menjatuhkan mentalnya di sesi kualifikasi. Sementara itu, di luar lintasan, video reaksi Marc Marquez dan cuplikan lap rekor tersebut telah meledak. Tagar nama pembalap Indonesia tersebut memuncaki tren global. Media internasional mulai menyamakan bakatnya dengan Casey Stoner, seorang pembalap yang bisa melaju cepat dengan motor apapun, dalam kondisi apapun. Dukungan luar biasa dari fans Indonesia menjadi pedang bermata dua. Di satu sisi, itu adalah energi tambahan. Namun di sisi lain, itu adalah gangguan digital. Ponsel sang pembalap dibanjiri ribuan notifikasi. Manajer tim harus mengambil langkah ekstrim dengan menyita semua perangkat komunikasi agar sang rider tetap fokus. Namun, kejutan sesungguhnya belum terjadi. Saat malam hari di Mandalika, sebuah pertemuan rahasia terjadi di salah satu hotel mewah dekat sirkuit. Seorang pencari bakat dari tim satelit MotoGP terlihat berbicara serius dengan perwakilan pembalap Indonesia tersebut. Viralitas ini bukan lagi sekedar angka di media sosial. Ini telah berubah menjadi tawaran kontrak profesional yang bisa mengubah hidupnya selamanya. Tapi di balik tawaran itu, ada syarat yang sangat berat yang harus ia penuhi. Keberhasilan memecahkan rekor di sesi latihan ternyata membawa konsekuensi berat. Di hari berikutnya, saat sesi pemanasan, atmosfer di lintasan terasa jauh lebih agresif. Pembalap-pembalap mapan dari Spanyol dan Italia mulai melakukan taktik shadowing. Mereka mengikuti sang rider Indonesia kemanapun ia pergi, mencoba mempelajari jalurnya, atau bahkan sengaja menutup ruangnya agar ia tidak bisa mencatatkan waktu bersih. Ini adalah bentuk intimidasi halus yang sering terjadi di dunia balap motor. Mereka ingin membuktikan bahwa sesi latihan kemarin hanyalah keberuntungan pemula. Ketegangan meningkat saat sang rider Indonesia hampir bersenggolan dengan salah satu pembalap papan atas di tikungan tercepat. Paddock terdiam, menunggu apakah emosi sang pemuda akan meledak. Namun, disinilah letak kedewasaannya. Alih-alih membalas dengan agresi, ia justru memilih untuk masuk ke pit lane lebih awal, membiarkan para rivalnya bingung dengan strateginya. Tapi keputusan itu justru memicu spekulasi lain. Apakah ia mengalami masalah fisik akibat tekanan yang begitu besar, atau apakah ia sedang menyimpan senjata rahasia untuk balapan nanti? Saat debu di Mandalika mulai mengendap, satu hal menjadi jelas. Peta kekuatan Moto3 tidak akan pernah sama lagi.
Rekor yang ia pecahkan mungkin suatu saat akan terlampaui, tetapi momen di mana seorang legenda seperti Marc Marquez dibuat terdiam adalah sesuatu yang akan diingat selamanya dalam sejarah motorsport Indonesia. Ini bukan sekedar tentang satu putaran cepat atau satu video viral. Ini adalah pernyataan bahwa Indonesia bukan lagi sekadar pasar bagi industri otomotif dunia, melainkan rumah bagi para gladiator yang mampu bersaing di level tertinggi. Air mata haru terlihat di wajah sang ayah di pinggir lintasan, menyadari bahwa anaknya baru saja membuka pintu yang selama ini terkunci rapat bagi pembalap tanah air. Namun, saat semua orang merayakan, sang pembalap justru terlihat menatap jauh ke arah lintasan yang kosong. Ia tahu bahwa menjadi viral adalah beban, dan mempertahankan performa adalah perjuangan yang sesungguhnya. Fallout dari momen ini akan terasa hingga musim-musim berikutnya, di mana setiap mata di padok kini akan selalu mencarinya. Namun, tak ada yang bisa mempersiapkan mereka untuk apa yang akan dilakukan anak muda ini di seri berikutnya. Karena sebuah keputusan besar baru saja diambil di dalam kantor pusat Honda di Jepang. Lampu sirkuit mulai meredup, namun gema dari mesinnya masih terasa di setiap sudut tribun. Marc Marquez mungkin telah kembali ke garasinya, tetapi pikirannya tetap terpaku pada apa yang baru saja ia saksikan. Dunia kini tahu bahwa ada naga yang sedang terbangun dari timur. Dan saat bendera start dikibarkan di balapan sesungguhnya, semua mata tidak lagi hanya tertuju pada baris depan, melainkan pada sang pemecah rekor yang siap mengguncang dunia sekali lagi. Karena dalam balapan, rekor bisa pecah, tapi legenda baru saja dimulai.